Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwanda Nafasah, NPM 2017-8300026. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Perbedaan pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dengan video pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun data segi 4 dan segi 3. Sebagian besar siswa masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang cukup sulit untuk dipelajari. Terlebih di saat pandemi seperti ini, siswa semakin kesulitan memahami materi pembelajaran karena harus belajar dari rumah. Di masa pandemi seperti saat ini, peran media yang digunakan selama proses belajar mengajar juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Berikut adalah nilai rata-rata nilai akhir semester dan nilai akhir tahun siswa kelas 7 MTS Negeri 7 Jakarta pada tahun ajaran 2019-2020. Sebelum pandemi, rata-rata hasil belajar matematika kelas 7 di sekolah tersebut adalah 73,84. Namun setelah pandemi, terjadi penurunan rata-rata hasil belajar menjadi 70,66. Penurunan hasil belajar terjadi karena adanya perubahan metode dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Teknologi digital sangat membantu semua orang di masa pandemi seperti sekarang, termasuk kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan dari rumah. Tatap muka antara guru dan siswa yang biasanya belajar di dalam kelas diganti dengan tatap muka virtual melalui handphone maupun laptop yang dilakukan dari rumah masing-masing. Tatap muka virtual dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti Zoom. Selain tatap muka melalui Zoom, alternatif lain dalam melaksanakan pembelajaran online adalah melalui video pembelajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perbedaan pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dengan video pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun data segi 4 dan segi 3 di MTS Negeri 7 Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi masalah. Di antaranya yang pertama, apakah pendidikan menjadi fondasi utama dalam kehidupan? Yang kedua, apakah pembelajaran tatap muka mempengaruhi hasil belajar siswa? Yang ketiga, apakah penggunaan aplikasi Zoom saat pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa? Yang keempat, apakah penggunaan video pembelajaran saat pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Dan yang kelima, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa saat pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dengan pembelajaran online menggunakan video pembelajaran pada materi bangun data segi 4 dan segi 3 di MTS Negeri 7 Jakarta? Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan pada perbedaan pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dengan video pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun data segi 4 dan segi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hasil belajar. Berdasarkan beberapa teori yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah capaian yang diperoleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa dapat dilihat melalui evaluasi yang diadakan guru. Adanya evaluasi bertujuan untuk mendapatkan bukti yang menunjukkan kemampuan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom dan video pembelajaran. Pembelajaran online atau biasa disebut pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar meskipun tidak melangsungkan tatap muka di sekolah. Pembelajaran online dapat dilakukan dengan berbagai media. Pada penelitian kali ini, media yang akan digunakan adalah aplikasi Zoom dan video pembelajaran.
Yang pertama ada aplikasi Zoom. Zoom merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan konferensi video sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan tatap muka daring. Aplikasi Zoom dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena di dalamnya terdapat fitur yang dapat menunjang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Fitur tersebut berupa share screen atau membagikan layar. Dalam penggunaannya, aplikasi Zoom memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya, yang pertama, aplikasi dapat digunakan secara gratis. Yang kedua, memiliki kapasitas yang besar. Yang ketiga, dapat melakukan presentasi. Yang keempat, tersedia fitur untuk mengaktifkan dan mematikan video. Dan yang kelima, tersedia dalam berbagai perangkat. Kekurangan aplikasi Zoom dalam penggunaannya, diantaranya yaitu yang pertama, hanya dapat digunakan selama 40 menit untuk akun gratis. Yang kedua, menguras banyak kuota, terlebih jika pengguna menyalakan video saat menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga, tidak tersedia bahasa Indonesia. Cara penggunaan aplikasi Zoom untuk pengguna baru, yang pertama adalah pengguna harus memasang aplikasi Zoom pada perangkat yang akan digunakan, baik itu laptop maupun handphone atau smartphone. Kemudian yang kedua, pengguna harus membuat akun menggunakan email dan membuat passwordnya. Kemudian setelah berhasil membuat akun, yang ketiga, pengguna diarahkan untuk login atau masuk ke dalam aplikasi menggunakan email yang telah terdaftar tadi. Kemudian setelah berhasil login atau masuk, yang keempat, aplikasi sudah dapat digunakan. Dalam menggunakan aplikasi Zoom terdapat 3 cara. Yang pertama adalah membuat jadwal atau schedule. Yang kedua, bergabung atau join. Khusus untuk join, pengguna harus memiliki meeting ID atau link yang akan diarahkan ke dalam room yang digunakan untuk melakukan rapat. Kemudian memimpin rapat atau host. Yang kedua ada video pembelajaran. Video merupakan gabungan atau perpaduan antara gambar bergerak dan suara. Video pembelajaran merupakan sebuah media yang digunakan untuk membantu penyampaian materi pembelajaran. Video pembelajaran dapat dibuat dengan memanfaatkan aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat video, ataupun dapat dibuat menggunakan peralatan yang ada di sekitar, tergantung materi yang akan dijadikan bahan ajar. Pada video terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Yang pertama adalah teks, yaitu tulisan yang dapat memperjelas isi dari video tersebut. Kemudian adanya gambar, kemudian suara atau audio yang merupakan salah satu unsur penting, terlebih pada pembelajaran matematika. Yang keempat ada animasi, yang dapat dibuat menggunakan aplikasi khusus untuk membuat animasi maupun dapat mengunggahnya melalui internet. Dalam penggunaannya, video pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan video pembelajaran diantaranya yang pertama, mudah dipahami oleh siswa karena penjelasan materi dibuat dalam bentuk gambar bergerak dan suara. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu karena dapat dibuat kapanpun. Yang ketiga, dapat diulang tanpa batas. Yang keempat, dapat diarahkan ke gambar pada menit yang diinginkan. Yang kelima, dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang keenam, dapat disimpan di internet melalui platform khusus seperti YouTube. Namun, video pembelajaran juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar sebelum diunggah. Yang kedua, tidak terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang ketiga, pembuatan video memerlukan peralatan yang memadai agar kualitas tetap terjaga. Metode yang akan diambil pada penelitian ini yaitu metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Eksperimen kuasi merupakan satu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimen dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan secara acak atau non-random experiment. Dalam metode kuasi eksperimen,
pengendalian atau kontrol variabel tidak dapat dilakukan secara penuh, sehingga penelitian ini melibatkan dua kelompok penelitian. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen menggunakan aplikasi Zoom, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang menggunakan video pembelajaran. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah tes hasil belajar. Instrumen hasil belajar dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda yang berjumlah 30 soal dengan 4 pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Penskoran pada tes pilihan ini adalah jika benar bernilai 1 untuk setiap butir soalnya, dan jika salah akan bernilai 0. Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan dua uji. Yang pertama, uji validitas menggunakan korelasi Poisson serial. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan rumus KF20. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, penyajian data, kemudian pemusatan data, kemudian uji normalitas, uji homogenitas, uji T perbedaan, dan yang terakhir hipotesis statistik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.